Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Irawan Guntur Prastia SPD, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Program Studi Fisika, dengan nomor pendaftaran ujian kinerja yaitu 2021-810939. Pada hari ini saya akan mengadakan ujian kinerja mengajar di SMA Negeri 112 Jakarta. Mohon bantuan dan saran Bapak Ibu dosen dalam praktik mengajar secara luring di SMA Negeri 112 Jakarta. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku semuanya. Salam dan bahagia. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran fisika, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Pak Guntur akan melanjutkan materi, Pak Guntur akan absen dulu ya. Oke, Pak Guntur panggil ya. Valdi Raihan Putra, Hadir Pak. hadir. Sarah Rahayu, Hadir. hadir. Aulia Tamimah, Hadir Pak. hadir. Mutiah Oktavia, Hadir Pak. hadir. Devina Artanti, Hadir Pak. hadir. Muhammad Fatur Koli, Hadir Pak. hadir. Raisa Syahira Tanjung, Hadir Pak. hadir. Gretel Renata, Hadir Pak. hadir. Raffi Ibnu Saleh, Nadine Marcella, Catherine Angelina Effendi. Hadir Pak. Baik anak-anakku, Hadir. silakan disiapkan alat-alat untuk kita belajar hari ini ya. Alat tulisnya, kemudian buku pampletnya, siapkan semuanya. Anak-anakku sekalian, melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Jawab, kemarin kita belajar apa? Gerak meningkat ya, gerak meningkat ya. Kita belajar gerak meningkat. Jadi setelah kita belajar materi gerak meningkat, kita akan melanjutkan materi kita adalah usaha dan energi ya. Usaha dan energi, usaha akibat pengaruh gaya dan perpindahan. Kita masuk ke motivasi dulu ya. Kita masuk ke motivasi dulu. Oke, coba kita amati tayangan video berikut ya. Kita akan melihat tayangan apakah benar ya. Kita hanya menggunakan 10% dari otak kita gitu ya. 10% dari otak kita ini adalah tampilan dari otak manusia ya. Ya, otak manusia. Jadi otak kita itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan otak untuk berpikir ya, untuk bernalar, untuk berkreasi, untuk berkarya gitu ya. Jadi 1% aja. Nah, 1% dari otak kita itu kita gunakan, tapi 99%-nya apa sih sebenarnya? Apa? Kerja keras, usaha gitu ya. Kerja keras atau usaha. Makanya dia berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang usaha dan energi. Maka ini saya tampilkan yaitu tentang bagaimana usaha kita menggunakan kapasitas otak manusia kita ya untuk berpikir, berkarya. Baik anak-anakku, materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba Pak Guntur mau tanya nih ya. Sarah, Rahayu, kemarin minggu lalu kita belajar apa? Gerak meningkat Pak. Gerak meningkat. Oke, gerak meningkat apa beraturan ya? Nah, di gerak meningkat beraturan itu coba Mutia Octavia, ada besaran apa aja yang kita pelajari? Kecepatan, terus kemudian kecepatan mulai. Ada saran periode juga Pak. Ada periode juga, oke bagus. Ada apa lagi? Frekuensi. Terus ada apa lagi? Gaya sentripetal. Oke, itu ya. Oke, baik anak-anakku. Nah, sekarang coba silakan dibuka HP-nya, siapkan. Kita akan masuk ke Mentimeter ya. Dan kodenya 22113593. Ya, silakan join ya. Ya. Oke, silakan. Saya join. Ya. Ya, kita mulai ya. Banyaknya putaran setiap waktu disebut apa? Oke, silakan. Banyaknya putaran setiap waktu apakah periode, frekuensi, kelajuan, sudut atau kelajuan linear? Oke. Ya. Saya hasilnya. Ya.
Oke, ternyata thank you. Bagus ya. Ya. Di materi yang minggu lalu kita pelajari, ya nih tadi Pak Tutor tanyakan. Minggu lalu kan kita belajar materi tentang gerak melingkar. Nah, sebutkan karakteristik gerak melingkar ya tadi. Besaran periode. Oke, ya dia punya besaran periode dan frekuensi. Jari-jari tetap. Oke, memiliki jari-jari tetap. Oke, bagus. Kelajuannya tetap. Kelajuannya tetap, bagus. Kita. Kecepatan limitnya juga. Kecepatan sulitnya tetap, bagus ya Raisa. Apalagi? Ya, betul. Jadi ketika dia bergerak, putarannya lintasannya bentuk lingkaran. Oke, good ya, bisa ya. Jadi itu adalah karakteristik dari gerak melingkar. Nah, sekarang coba Pak Guntur ulangi lagi. Apa pengertian dari besaran periode? Ayo, saya terang. Periode apa tadi? Waktu itu satu putaran, betul Gretel. Terus frekuensi, apa itu frekuensi? Banyaknya putaran setiap detik. Banyaknya putaran setiap detik. Oke, betul. Kemudian apa itu percepatan sentripetal? Kecepatannya arah. Iya, betul. Kecepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Oke. Apa itu gaya sentripetal? Gaya ya? Arahnya menuju pusat lingkaran juga ya. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran ya. Dengan rumusnya apa? Maksudnya kemarin F sama dengan apa? F kali A sentripetal. Jadi itu dari hukum Newton gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa fungsi dari percepatan sentripetal pada benda yang bergerak melingkar belakang? Merubah apa? Kemarin Pak Guntur bilang merubah? Ya, arah gerak putarannya, betul ya. Jadi arah gerak putaran itu bisa diubah dengan apa namanya percepatan sentripetal. Itu adalah fungsinya ya. Di materi usaha dan energi kita yang akan kita pelajari, ya. Tujuan pembelajaran dari materi usaha dan energi yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep usaha akibat pengaruh gaya dan perpindahan ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung besarnya usaha akibat pengaruh gaya dan perpindahan dengan benar. Kemudian yang ketiga menganalisis persamaan usaha akibat pengaruh gaya dan perpindahan dengan benar. Dan yang keempat adalah merancang dan melakukan percobaan usaha oleh gaya dan perpindahan. Nanti yang baik anak-anakku, kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang usaha. Apa sih definisi dari usaha ya? Misalkan Pak Guntur gini nih, ini Pak Guntur dorong, tapi dia nggak pindah. Ini dorongnya pakai apa nih? Nggak? Ya. Tapi dia nggak pindah. Itu Pak Guntur sudah melakukan usaha nggak? Melakukan usaha nggak? Belum. Nanti kalau orang tanya, ini tolong dong pindahin ya, tapi nggak pindah-pindah gitu kan ya? Melakukan usaha nggak? Enggak. Jadi usaha itu ciri khasnya dia harus ada perpindahan itu secara fisika gitu ya. Tapi usaha dalam fisika itu berarti dia punya ciri khas yaitu dia harus ada apa tadi? Perpindahan. Gitu ya. Jadi ada gaya. Jadi definisi usaha secara fisika berbeda dengan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Gitu. Jadi ada karakteristiknya. Kalau usaha dalam fisika dia harus ada perpindahan. Kemudian bagaimana cara kita merumuskan usaha? Nah, jadi yang namanya usaha itu, usaha itu dipengaruhi oleh gaya. Gaya. Nah, ini satunya apa gaya? Newton. Terus kalau S di sini adalah perpindahan. Karena delta S ya. Delta S atau perpindahan, perpindahan posisi, perpindahan itu perubahan posisi. Nah, ini perpindahan. Nah, makanya kalau kita hubungkan usaha dan perpindahan itu satu meter ya. Apa itu? W sama dengan F kali delta S. Nah, usaha itu nggak melihat arah. Jadi usaha itu sebagai besaran apa kalau tidak melihat arah? Skala ya, betul ya, skala tadi. Bagaimana kalau usaha itu dia membentuk sudut? Jadi kalau usaha membentuk sudut, misalkan gini, kita ada benda nih, nanti kita tarik dengan gaya F, tapi dia membentuk sudut theta, gitu ya, membentuk sudut theta. Masih ingat nggak kalau di dalam vektor vertikal? Kalau yang nempel sudut apa? Cos, ya betul. Masih ingat ya, berarti ini F cos theta. Yang ini di atas apa nih? F theta. Gitu. Nah, makanya usaha itu kalau dia dipengaruhi sudut, maka kita pakainya yang horizontal. Makanya di sini tinggal ditambah apa? F kali cos theta. Ini ya, bisa? Nah, sekarang Pak Guntur mau tanya. Kalau Pak Guntur bawa benda begini nih, tapi diam. Pak Guntur sudah melakukan usaha nggak? Belum. Nah, gitu. Tapi kalau Pak Guntur bawa benda, terus saya taikin ke atas gini, melakukan usaha nggak? Melakukan usaha, karena berpindah ya di bawah ke atas gitu ya. Gitu. Bisa ya? Nah, bagaimana
Bagaimana usaha pada bidang miring? Nah, kalau usaha pada bidang miring itu, jadi di sini seperti konsep vektor ya. Jadi di sini ada Y cos yang ke bawah, ini ada gaya normal. Nah, ini BC. Jadi ini kita urai nih, sudutnya dari sini nih, sudut ya. Gitu. Nah, benda bergerak, makanya nanti kalau di bidang miring itu usaha itu W sama dengan W sin alpha min FG. Kalau dia ada gaya apa namanya? Gesek, ya kayak gesekan. Lalu dikalikan sama apa nih? S-nya. S itu apa tadi? Perpindahan. Ya, oke. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung usaha dari grafik. Kalau misalkan usaha itu grafiknya bentuknya segitiga, maka nanti usaha adalah luas apa? Segitiga. Nah, kalau usahanya itu grafiknya bentuknya trapesium, nanti usaha apa? Luas trapesium. Contoh soal berikutnya adalah, nah bagaimana cara kita menghitung usaha pada grafik? Nah, coba. Nih ada grafik seperti ini. Ini kan luas apa? Trapesium. Berarti apa? W sama dengan jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu apa aja? Ini panjang ini ya. Berapa nih? 3 ya? Iya. Ini kan 3 nih. 1 ke 4 berarti berapa? 3 ya? Berarti 3 ditambah. Yang bawahnya berapa? Dari sisi sampai sini? 6 ya. Karena 6 dibagi 2 kali tinggi. Tingginya berapa nih? 20 dikali 20. Berarti berapa jadinya? 6 tambah 3. Jadi 20 bagi 2 deh. 10 ya? 10 5 kali 9 berarti berapa? 9 joule gitu ya. Nah, di bawahnya masih ada lagi ya. Kita tadi kan kalau di atas ya. Nah, kalau di bawahnya masih ada lagi seperti ini, berarti luas apa nih bawah nih? Segitiga. Namanya W1 gitu ya. Nah, yang W2-nya luas segitiga. Berarti apa? Setengah. Alasnya berapa nih? Tadi 1 ya. Ambil ini kan 1 ya. 1 kali tingginya berapa? 10 gitu ya. Berarti berapa nih? 5 joule gitu ya. Nah, berarti usaha totalnya, berarti ini ada usaha positif gitu ya. Di atas grafik ini usaha apa? Negatif. Berarti jadi berapa hasilnya? 90. Iya, 90 dikurang. Iya, jadi 85 joule. Bisa ya? Ya, anak-anakku mari kita buka LKPD. Silakan disiapkan LKPD-nya ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Ini berarti udah bentuk kelompoknya ya, kemarin ya. Oke, kelompok berapa? 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan ditulis nama-nama kelompoknya ya, sesuai dengan kalian. Bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yang pertama alat dan bahan itu ini ada namanya statif. Ya, ini yang kolom ya, statif. Apa gunanya statif? Sebagai tempat untuk meletakkan ya rem. Tulis. Kita ada yang namanya jepitan penahan. Nah, ini jepit penahan nih, yang kecil nih. Nah, ini adalah jepit penahan. Nah, fungsinya untuk apa jepit penahan? Mengaitkan ya rem dengan dinamometer ya, mengaitkan. Oke. Terus ada neraca digital. Nah, ini kalau neraca fungsinya buat apa? Mengukur massa. Perhatikan di meja masing-masing kalian sudah ada alat dan bahan. Ya, coba mari kita coba rangkai ya. Perhatikan. Nah, kita taruh dua-duanya sini. Ya. Ya, sambil berdiri nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Oke. Untuk percobaan pertama, timbang dulu. Ya, ditimbang sini. Kita timbang. Ya, nanti masanya berapa? Ya, coba satu-satu timbang. Ya, timbang. Ya, tulis itu di tabel. Ya. Itu tanpa beban ya, tanpa tambahan beban. Iya, ya. Oke, jadi dari bawah sampai ke bidang miringnya 10 cm. Ya. Tingginya 10 cm udah? Bisa? Ya, tingginya 10 cm. Oke, amati besar gaya yang terjadi ketika dinamometer dihubungkan tadi. Itu di mana, Pak? Di sini, Pak. Ini nih, ya, di dinamometernya berapa? Gayanya itu yang dilihat di dinamometer. Iya, nah ya. Ya, berapa gayanya? Oke. Ternyata kita ukur nih, pas dia segini berapa nih? 50
Senti gitu ya. Nah, berarti pada saat di sini itu berapa besar usahanya? Ini kan kita jarak tadi dia bisa turun ya, nggak bisa kan ya? Gitu. Jadi kan kalau semakin landai kan nggak bisa turun gitu ya, sedikit perbedaannya. Nah, ini pada ketinggian 10 cm, nanti dihitung berapa usahanya yang taruh beban. Jadi tadi apa? W sama dengan F dikali H. Ya kan ya? Pertama F kali H ya ini. Terus yang ini usahanya berarti apa? F dikali perbindahan gitu. Oke, silakan dihitung. Kalian ulangi percobaannya. Nah, kemudian lihat berapa tarikan gayanya. Nah, lihat tarikan gayanya berapa? Ya. Ya. Kalau ada kendala bilang ya. Yang pertama, sekarang kita ke percobaan yang kedua. Oke, perhatikan. Untuk percobaan kedua ya. Ini kan tadi kita bebannya kosong ya, tanpa beban ya, katrolnya. Nah, sekarang katrolnya kita hubungkan dengan beban ya. Nah, kita satukan nih dengan beban yang 50 gram. Ya, ya biar ya, oke. Udah ditimbang? Beras. Ya, coba lihat. Berapa? Siap, oke, 180,84 ya. Oke, silakan. Caranya kayak tadi, di tinggi yang 10 cm dulu, ya. Berapa gayanya, kemudian yang di tinggi 15 cm, kemudian yang di tinggi 20 cm. Oke. Ya, gayanya betul. Jadi nanti masanya sama aja jadi kilogram ya, kilogram. Kemudian jaraknya meter dia, sudah dirubah kan? Ya. Nah ini di tabelnya dilengkapi, ya tabelnya dilengkapi. Waktunya 10 menit lagi ya untuk presentasi ya. Bisa ya? Kalau ada kendala bilang. Oke, waktunya 5 menit lagi buat presentasi. Ya, silakan dilengkapi data-datanya, pembahasannya, analisa dasar. Ya. Jadi kalau mau menganalisis datanya berarti ambil pengalaman antara gaya dan perbedaan. Ya. Jadi ya, itu ya bebannya kosong. Nah, bebannya dengan beban. Oh, iya. Oke, jadi usaha itu berpengaruh mempengaruhi oleh gaya. Makin besar gayanya, kalau usahanya makin besar, perbedaan juga makin besar ya. Gitu, makin besar. Kalau nggak ada perbedaan kan? Ya, oke. Kelompok 1 siap presentasi? Ayo kelompok 1. Ya. Ya. Kelompok 1 akan presentasi ya. Kelompok yang lain silakan mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertama-tama kita akan perkenalan dulu. Saya Fatih Rehan Putra Arista. Saya Rafi Busoy. Saya Muhammad Hasil Bori. Saya Najariah Tanjung. Saya Kesa Penjuru Hasil pengamatan yang kami dapatkan untuk
percobaan patrol tanpa tambahan beban dengan massa yaitu 71,94 gram, yaitu untuk tinggi yang pertama 0,10 meter. Usahanya yang didapatkan yaitu massa dikali gravitasi. Massanya 71,94 dikali percepatan gravitasi yaitu 10 sama dengan 719,4 Newton. Untuk tinggi 0,15 masih sama seperti 0,10, yaitu 71,94 dikali 10 sama dengan 719,4 Newton. Untuk tinggi 0,20 meter juga masih sama, yaitu 71,94 dikali 10 sama dengan 719,4 Newton. Adapun usaha 1 untuk tinggi 0,10 yaitu 719,4 dikali 0,10. Karena rumusnya usaha pertama yaitu W dikali H. Didapatkan hasil 71,94 Joule. Lalu untuk usaha 1 dengan tinggi 0,15 yaitu kita menggunakan rumus 719,4 dikali 0,15 didapatkan hasil 107,91 Joule. Untuk tinggi 0,20 rumusnya masih sama, 719,4 dikali tinggi yaitu 0,20 didapatkan hasil 143,88 Joule. Gaya untuk tinggi 0,10 yaitu 0,3 Newton. Lalu gaya untuk 0,15 0,4 Newton dan gaya untuk 0,20 yaitu 0,5 Newton. Usaha yang kedua rumusnya yaitu FR dikali L, satuannya Joule. Untuk tinggi 0,10 yaitu 0,3 dikali 0,5, hasilnya 0,15 Joule. Untuk tinggi 0,15 yaitu 0,4 dikali 0,5, hasilnya 0,2 Joule. Dan untuk tinggi 0,20 yaitu 0,5 dikali 0,5, hasilnya 0,25 Joule. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Catherine. Untuk Catherine dipersilakan. Kemudian ada perhitungan data percobaan, menghitung usaha hasil percobaan. Yang pertama ada percobaan patrol tanpa tambahan beban. Besar usaha yang dipengaruhi ketinggian 719,4 dikali 0,10 sama dengan 71,94 Joule. Lalu untuk analisa data, makin besar massa bebannya, maka semakin besar juga gaya dan usahanya. Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Tuliskan hubungan usaha dengan perubahan energi dan hubungan usaha dengan perubahan kecepatan. Hubungan antar usaha dengan kecepatan ditulis dengan rumus W sama dengan setengah kali massa itu ada. Ini jawab kuadrat. Hubungan usaha dengan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek yang mencakup kinetik dan potensial, sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara perubahan kecepatan dengan usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol? Usaha positif bila kecepatan bertambah, jika usaha negatif bila kecepatan berkurang, dan usaha nol bila kecepatan tetap. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ali. Balok 25 gram di lantai ditarik dengan daya 10 ton. Condong ke atas dalam 60 derajat. Pada saat itu balok bergeser 2,0 meter dengan gesekan 2,0 Newton. Apakah usaha total pada PW M menggunakan 5 kg dan F menggunakan 2 Newton? Sebenarnya usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan usaha positif bila gaya searah perpindahan. Usaha negatif bila berlawanan arah dengan perpindahan, dan usaha nol bila gaya tegak lurus atau tidak berpindah. Usaha adalah perubahan energi kinetik, potensial dan kinetik. Usaha positif bila energi bertambah. Usaha negatif bila energi berkurang. Usaha nol bila energi tetap. Oke, sekian saja untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kawan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masukan angkatan kami di LKPD Energi dan Usaha. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Rakayu. Saya punya program dari saya Badrul Agustin. Saya Rina Tanti. Saya Narin Masyala. Jadi pertama dengan percobaan patrol tanpa tambahan beban dengan tinggi 0,10 meter diperoleh usaha dengan 0,7332 Newton. Dengan usaha yang pertama 0,0732
332 joule dan gaya 0,5 dan usaha yang 9 joule. Oke, untuk percobaan katalog dengan tambahan beban, untuk tingginya 0,10 meter, untuk bobotnya massa sama dengan usaha sama dengan massa dikali gravitasi, yaitu 1,88 gram. Untuk usaha itu usaha dikali ketinggiannya 0,1888 bekas. Untuk usaha Fn kali L-nya itu 8,05. Untuk yang terakhir tingginya 0,20 meter itu 1,884. Untuk usaha itu 0,36168. Untuk gaya Fn-nya itu 0,7 m. Untuk usaha W2 sama dengan Fn kali L-nya itu 8,75. Perhitungan data percobaan menghitung usaha hasil percobaan. Yang A. Percobaan katalog tanpa tambahan beban. Yang 1. Besar usaha yang dipengaruhi ketinggian. W1 sama dengan W dikali usaha kali tinggi sama dengan 0,7332 N kali 0,10 meter sama dengan 0,07332 joule. Analisis data dan pembahasan yang kita dapat adalah semakin besar massa maka gaya yang dibutuhkan semakin besar. Begitu pula dengan usaha yang semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan ya. Kalian sudah melakukan presentasi, alhamdulillah kalian semua hebat ya. Kita akan masuk ke analisis dan evaluasi. Jadi di sini anak-anakku, Pak Guntur akan coba menyajikan. Coba di depan kalian itu ada alat. Ini adalah alat yang menggunakan prinsip usaha ya untuk mengubah menjadi energi. Nah, kalau kita putar, apa yang terjadi? Ya, bunyi nyala gitu. Coba, kalau kita mutarnya semakin kencang, apa yang terjadi? Lampunya terang. Gitu. Ini energi apa yang berubah? Terjadi apa namanya? Usahanya. Ya, jadi usaha yang ditimbulkan karena pengaruh energi apa? Gerak. Jadi energi apa tadi? Listrik. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah konsep generator. Nah, coba kalian analisis. Semakin cepat gerakannya nanti buat kita menyimpulkan ya, gitu. Semakin cepat digerakkan maka nanti lampunya makin terang gitu. Coba kalian peragakin, coba. Ya. Coba kamu putar. Makin putarnya makin kencang gimana jadinya? Ya, lampunya makin terang gitu ya, jadi energi yang berubah. Nah, nanti hasil energi geraknya itu diubah menjadi energi listrik, tampung gitu ya. Nanti baru mulai nyalakan apa? Lampu gitu ya. Nah, ini juga bisa dihubungkan. Nah, misalkan Pak Guntur punya lampu LED nih. Nah, kita coba hubungkan nih lampu LED-nya. Nah, apa yang terjadi pada lampunya nih? Ya kan ya? Jadi bisa dihubungkan gitu. Jadi usaha menjadi apa? Energi ya. Ya, paham ya? Jadi ini adalah konsep fisika dari usaha dan energi yang kita pelajari. Nah, ini ada alat apa lagi? Seperti ini anakku. Ini mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik dan energi potensial? Jadi kalau di sini tingginya berapa? 0, gitu ya, tingginya 0 ya. Nah, kalau di sini kan ada tinggi ya. Nih, ada ketinggian. Nah, ketika benda bergerak nih, pada saat di sini bergerak, ini yang terjadi kalau gerakannya dipengaruhi ketinggian ini namanya energi apa? Potensial. Ya, gitu ya, energi potensial ya. Oke, jadi ini nanti ada perubahan ketinggian. Nah, usaha karena pengaruh perubahan ketinggian itu berarti usaha itu akibat pengaruh perubahan energi potensial, gitu ya, energi potensial. Nah, pada saat dia ke bawah kan kalau dia begini nanti gerakannya makin apa? Cepat ya? Semakin ke bawah makin cepat gitu ya. Nah, kalau di bawah ini energi potensialnya berapa? 0 gitu kan, yang pertama ya. Yang lebih besar apa energinya? Oke, jadi anak-anakku, ini adalah kaitan usaha dan energi. Nah, kemudian ini ada KTP dengan balok ya, balok. Nah, balok ini misalkan Pak Guntur timbang nih. Balok ini Pak Guntur timbang berapa? 306,65 gram gitu ya. Kalau Pak Guntur mau mengukur berapa usaha yang ditimbulkan, misalkan gitu ya. Di depan kalian ada apa namanya? Ini namanya apa? Coba tadi Pak Guntur kalian tulis catat nanti berapa usahanya. Ya, sama nanti siapa yang bisa ini. Ini masanya itu 245,61 gram. Masanya 245,61 gram. Masa bendanya baloknya ya. Oke. Udah.
Nah sekarang Pak Guntur mau dia itu berpindah sejauh, misalkan sejauh 30 cm. Katakanlah dia berpindah sejauh 30 cm, penggaris ya, sejauh 30 cm. Nah, ini kan kalau ini kan dia kita tarik. Nah ini gayanya sejajar sama bidang ya, gitu. Nah sekarang bagaimana kalau dia membentuk sudut, misalkan kita bikin, ya sudutnya katakanlah dia 30 derajat, misalkan gitu ya. Ya 30 derajat tadi apa W sama dengan apa? F kali ya kali delta S kali apa? Cos. Ya, misalnya cosnya cos 30. Ya. Kita tarik. Ini di sini gayanya itu kelihatan nih. Ternyata. Oke. Kita tarik nih. Berpindah sejauh 30 cm. Nah, sekarang berapa usahanya? F-nya 0,2 Newton. Ya. Ya, 0,2 Newton. Ya. Ya, berapa dapat saya? Apa perpindahannya itu diganti jadi meter? Ya, 30 cm jadi 0,3 meter. Jadi 0,03 Joule. 0,03 Joule. Oh, 0,03 akan 3 Joule. Oke ya, sama ya. Oke, bisa ya. Nah, itu jadi kalau usaha dipengaruhi gaya dan dipengaruhi sudut, pakainya apa tadi? W sama dengan F kali S kali apa? Cos theta, gitu ya. Ya, jadi ada dua soal konsep ya. Dua soal konsep nanti dikerjakan setelah materi ini ya. Nah, sekarang Pak Guntur akan mengevaluasi kalian. Kita akan masuk ke kuisis ya. Oke, silakan disiapkan ya kita. Oke, silakan join my quiz, kodenya 997078. Kodenya 997078. Ya, oke, bisa? Sudah bisa join. Kodenya 997078. Oke, Pak Guntur mulai ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Usahakan dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Waktunya sudah selesai ya. Oke, kita lihat nih hasilnya ya. Oke, ini udah menjawab Pak Guntur N ya. Kita udah selesai. Di sini akurasinya 79%. Answer 1 to N. Oke. Ya, leader boardnya adalah siapa? Rami. Ini adalah leader boardnya. Oke. Ya. Oke, selamat Rami ya. Ya. Baik anak-anakku, kita akan sebelum kita akhiri ya karena waktu juga, apa yang bisa kita simpulkan? Kita coba sama-sama menyimpulkan. Kita belajar hari ini belajar apa? Tentang usaha dan energi. Di dalam usaha dan energi itu, kenapa usaha itu bisa nol? Ayo. Karena tidak ada perbedaan gitu. Terus kalau misalkan usaha itu tadi bisa menimbulkan energi. Coba dari yang percobaan ini nih, yang komputer ini adalah usaha, terjadi energi apa? Ya, energi. Nah, terus jadi energi apa?
Gitu kan ya. Kemudian kalau usaha yang dipengaruhi sudut tadi apa samanya? W sama dengan? Iya, ya sekali cos theta gitu ya. Oke, jadi artinya kalian nanti bisa menentukan usaha bahkan dengan resultan gaya ya di bidang miring, di bidang data bisa ya. Apa satuan dari usaha? Oke. Apa yang menyebabkan terjadi usaha tadi? Ya, adanya gaya dan terjadi apa? Dari pembelajaran fisika pada hari ini, coba ada satu orang yang mau menyimpulkan, silakan bacakan kesimpulan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan, Dr. Tori. Ya, Kesimpulan pada hari ini yaitu usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Usaha positif bila gaya searah perpindahan, usaha negatif bila gaya berlawanan arah dengan perpindahan, usaha nol bila gaya tidak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah. Usaha adalah perubahan energi yang kinetik, potensial, mekanik. Usaha positif bila energi bertambah, usaha negatif bila energi berkurang, usaha nol bila energi bertambah. oke, bagus sekali. Oke, beri tepuk tangan ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang usaha dan hubungannya dengan energi ya. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan membahas khusus tentang energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, kalau itu mau tanya nih, apa kesan belajar kita hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Silakan. Ayo, coba Raisa, apa kesan belajar kita hari ini? Kesannya seru, terus mudah dipahami kalau belajar sambil praktek juga. Oke, kalau belajar sambil praktek bisa langsung dipahami ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Boleh siapa? Kayak dia mungkin, silakan. Kesannya jadi lebih mudah dipahami pembelajarannya karena secara tatap langsung atau berkomunikasi. Oke, dari kelompok 3 mungkin supaya adil ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, oke kelompok 3 silakan. Satu sih kalau karena kita bisa berinteraksi langsung tatap muka jadinya gampang dipahami untuk belajar. Oke, semua sepakat ya bahwa pembelajaran hari ini kita menyenangkan. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Alhamdulillah kita sudah memakan kalian sudah semua belajar. Oke, ya silakan ke kelas ya. Nanti silakan di sini. Siap. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anakku terima kasih. Kalau mengucapkan terima kasih kalian sudah semangat belajar. Oh ya, kalau bisa mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap lakukan 5M. Oh ya, jangan lupa nanti belajar selalu di sini ya. Ya. Kemudian tetap lakukan